Di Kalimantan Barat, di bumi Khatulistiwa ini, kami adalah penjaga. Penjaga kepastian bagi insan-insan yang terperangkap dalam persimpangan kenyataan dan keadilan. Setiap hari, berbagai bentuk pelayanan tulus ikhlas kami berikan, tak mengenal libur maupun akhir pekan. Kami sadar, kami adalah berada depan pelayanan yang memberi rasa aman dan kenyamanan demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga binaan. Walaupun penuh rintangan, bukan sembarang perubahan yang kami ingin lakukan, tapi komitmen berinovasi melakukan tugas ke arah perbaikan, menjadikan rumah ini rumah kedua yang dapat mengubah ribuan masa depan. Walau kami sadar, tak semua perjuangan kami menghasilkan kepuasan. Namun, kami yakin, tiap titik keringat keikhlasan yang kami kucurkan dapat menjadikan awal baru lahirnya perubahan. Perubahan untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih bersih dan transparan. Untuk itu kami, Insan Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak bersatu, merenovasi diri untuk mewujudkan pelayanan yang berkeadilan. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Penandatanganan komitmen zona integritas bertujuan untuk mengimplementasikan 8 area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam bingkai integritas, sehingga indeks reformasi birokrasi meningkat yang ditandai dengan kualitas, kuantitas WBK, WBBM yang semakin meningkat. Demi komitmen membangun zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, kami, Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak, salah satu unit pelaksana teknis kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, memastikan telah menerapkan 6 area perubahan. Mulai dari bidang manajemen perubahan, kami sadar penguatan internal menjadi utama untuk mencapai pelayanan prima. Kami telah menerapkan perubahan pola pikir budaya kerja dengan membentuk agen-agen perubahan. Kami juga konsisten pada bidang penataan tata laksana demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang jelas dan terukur. Melakukan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan. Untuk mempermudah sistem kerja kepegawaian, kami memaksimalkan penerapan sistem teknologi informasi berbasis komputer untuk berbagai pekerjaan kantor atau e-office yang ditunjang berbagai sistem aplikasi, berupa penggunaan aplikasi Simpek, SDP, dan Sumaker, termasuk aplikasi penggunaan masyarakat serta aplikasi keuangan. Keterbukaan informasi publik juga tak luput dari komitmen kami dalam pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas sistem implementasi dan profesionalisme sumber daya manusia pada bidang penataan sistem manajemen sumber daya manusia terus kami tingkatkan. Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai beban kerja, serta melaksanakan pola mutasi internal sebagai penyegaran kami lakukan. Perbaikan kualitas SDM juga dioptimalkan dengan melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pada bidang penguatan akuntabilitas kinerja, Kepala Rumah Tahanan selaku pimpinan aktif terlibat langsung dalam penyusunan rencana kegiatan, rencana kerja tahunan, rencana anggaran, serta memantau capaian kinerja. Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Renstra, RKKL, dan penyusunan indikator kinerja utama. Kami membentuk unit pengendali gratifikasi demi mengawasi potensi aktivitas ilegal berupa penyuapan.
Kami terus menyosialisasikan ruangan layanan pengaduan masyarakat terhadap indikasi pelanggaran dengan memasang layanan pengaduan masyarakat di lokasi pelayanan maupun melalui media sosial. Dengan membuat dan menetapkan standar pelayanan publik, menerapkan budaya pelayanan prima yang mengedepankan senyum, sapa, dan salam, kami juga terbuka menerima masukan penilaian kepuasan layanan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan. Lingkungan sarana prasarana, perubahan tata kelola SDM, perubahan tata kelola warga binaan sangat-sangat patut dipuji. Mereka sudah jauh-jauh hari siap untuk pembangunan zona integritas menuju WBK WPR. Tentunya ini harus kita sambut dan harus kita dukung sepenuhnya. Kami juga memanfaatkan berbagai sistem informasi online berupa aplikasi dalam pelayanan. Di antaranya melalui aplikasi Jaminan Integrasi Online atau JIO, serta aplikasi Sistem Kontrol Keliling yang menjadi salah satu unggulan kami untuk menciptakan pengamanan penuh di dalam rumah tahanan. Aplikasi ini memastikan pengawasan oleh petugas terhadap blok-blok rumah tahanan telah dilakukan. Tahun 2023 ini, kami telah resmi mendapat sertifikat layak izin klinik kesehatan pada rumah tahanan kelas 2A Pontianak. Sehingga kesehatan sebagai salah satu hak dasar warga binaan dapat terpenuhi dengan benar. Pembangunan zona integritas di Rutan Kelas 2 Pontianak tentunya didasari dari komitmen bersama dari pimpinan beserta jajarannya untuk dapat melaksanakan pemenuhan pada 6 area perubahan yang mana kita laksanakan bersama-sama untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Esensi pembangunan zona integritas itu sendiri adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuhkan dan kembangkan budaya kerja anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bapak Ibu yang berbahagia, penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas ini dilaksanakan untuk menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh dan siap melaksanakan pembangunan zona integritas. Jangan sampai kegiatan ini hanya sekedar seremonial saja tanpa aksi yang nyata. Kami optimis dengan perjuangan, tekad, keikhlasan bekerja, serta kolaborasi, kami dapat mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Rutan Kelas 2A Pontianak ini. Demi memberikan pemenuhan hak pelayanan yang wajib didapatkan seluruh lapisan masyarakat dengan kepuasan. Rutan Pontianak, menuju WBK.